Hosea pasal yang ke-6 ayat 3 firman Tuhan berkata begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Diulang lagi kata itu, mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Dibuka dengan kata marilah. Alkitab banyak sekali menulis tentang ajakan kata marilah. Kenapa? Karena Allah menghendaki, Yesus menghendaki setiap kita untuk terus fokus kepada Tuhan. Kata marilah, Tuhan lagi lihat. Jangan-jangan fokus kita sudah nggak kepada Tuhan. Jangan-jangan kita mulai melenceng. Jangan-jangan pemikiran kita mulai mengarah kepada takut karena COVID, takut karena corona. Bagaimana kalau kita kena corona? Bagaimana kita kalau dibilang orang reaktif, positif dan lain sebagainya? Kita akan takut. Makanya firman Tuhan hari ini di tempat yang tepat, saya katakan, dan jam yang tepat, kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan dan mengajak kita, mari, jangan diam, jangan masa bodoh, jangan pada akhirnya kita drop, nggak bisa buat apa-apa, takut keluar karena COVID, takut beraktivitas, takut bekerja di luar karena takut terdampak dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau katakan semua kita yang di tempat ini, saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun Anda berada, Alkitab mencatat, dia mengajak setiap kita, mari. Artinya apa? Kita harus memiliki tindakan untuk berubah, tindakan untuk melakukan sesuatu. Jangan masa bodoh. Haleluya, haleluya. Untuk apa? Ini panggilan Allah, tawaran yang sesungguhnya. Untuk apa? Alkitab mencatat mengenal. Siapa yang kita harus kenal? Bukan kepada COVID-19, bukan kepada corona. Banyak orang mencoba menelusuri asal mula corona, lalu perjalanan corona, lalu perkembangan corona di dalam tubuh begitu cepat, lalu pada akhirnya akibatnya apa? Orang mulai terfokus kepada hal-hal seperti itu, dan pada akhirnya ketika kita share, ketika kita dengarkan ke orang lain menjadi takut dan tidak bisa buat apa-apa. Itu trik iblis. Corona adalah trik iblis untuk mempengaruhi pikiran kita, yang harusnya kita berpikir hal-hal yang di atas, kata firman Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara di dunia. Maksudnya apa? Lebih baik kita fokus kepada Yesus, kepada Tuhan yang punya kesehatan, yang punya nafas, yang punya kemampuan. Haleluya. Kalau kita mulai fokus kepada corona yang tadi saya katakan, dia mulai menyelidiki corona itu asal mula dari mana. Yang harusnya kita pelajari dan telusuri adalah kebenaran firman Tuhan. Pemazmur bilang begini, renungkanlah firman Tuhan. Kapan saudara? Kapan? Hanya 1 minggu 1 kali? Tidak. Siang dan malam. Maksudnya apa? Supaya tidak ada pikiran lain, supaya tidak ada hal-hal lain yang terkontaminasi dengan pikiran kita. Yang cuma ada harusnya firman Tuhan. Boleh menyelidiki, tidak apa-apa, tapi ingat, jangan sampai lebih dominan hal-hal duniawi yang kita selidiki daripada firman Tuhan.
Nanti kita perhatikan. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Mengenal pribadi Allah. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal pribadi Allah, saya percaya Allah juga bukan hanya sekedar tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan tahu. Kenapa? Karena kita mau lebih sungguh-sungguh mengenal akan pribadi Tuhan. Nah saudara, bagaimana caranya supaya kita lebih dekat mengenal pribadi Tuhan? Untuk lebih dekat mengenal siapa Tuhan sesungguhnya, supaya Tuhan juga kenal kita lebih dalam lagi dan mengerti apa menjadi kebutuhan. Itu kita tidak akan dapatkan di tempat rekreasi, itu kita tidak akan dapatkan di tempat kumpul-kumpul yang hanya sekedar menghumbar kejelekan orang. Tidak ada di tempat gosip. Haleluya. Kenapa? Bagaimana kita mengenal Allah di situ? Tidak ada di tempat judi. Kumpul 5 orang main judi. Mau kenal apa tentang Allah? Tidak ada. Makanya Kisah Rasul menerjemahkan begini. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat 16. Saya baca dengan cepat. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Saya sudah catat. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk apa? Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Berusaha mengenal Allah diterjemahkan dengan hati yang murni, hati nurani yang murni. Hidup dengan hati yang murni. Amin. Kehidupan kita sehari-hari menjadi pertanyaan, apakah masih terkontrol oleh firman Tuhan atau tidak? Haleluya. Masih terkontrol gak? Ada orang kalau bicara sudah gak pakai hati nurani, asal ngomong. Yang keluar itu dia gak tahu itu menyakiti hati orang lain. Satu lagi, 2 Korintus pasal 5 ayat 9 diterjemahkan seperti ini. Sebab itu juga kami berusaha. Ini satu tindakan, ini satu usaha untuk merubah, untuk beralih kepada hal yang negatif kepada hal yang positif. Berusaha, 2 Korintus pasal 5 ayat 9. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya apa? Kami berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Untuk mengenal pribadi Allah, untuk mengenal lebih dekat siapa Yesus sesungguhnya. 2 poin tadi. Hati nurani yang murni, dan kita harus berkenan kepada Allah. Perjalanan hidupmu berkenan kepada Allah atau tidak? Dalam rumah tangga kita, pergaulan kita, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Dan satu hal lagi, apakah ibadah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Saya suka bilang begini, sekali lagi saya mau katakan, memang ini trik iblis, corona. Tutup mulut kita, ya kan? Pemimpin pujian nggak tahu, gembala pun nggak tahu, orang sebelah juga nggak tahu apakah Anda nyanyi atau tidak. Itu yang jadi persoalan. Apakah kita nyanyi atau tidak? Haleluya, dengan semangat. Kelihatannya semangat, tapi nggak ada suara banyak. Iblis bilang, dapat lagi. Tutup dorongnya dulu, supaya dapat dia lompat-lompat padahal tidak ada suara. Alkitab mencatat, berserulah kepada Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih keras. Haleluya. Biar tutup mulut. Jangan sampai kita cuma dibatasi dengan masker. Angkat tangan. Haleluya. Angkat tangan. Katakan haleluya sambil melompat.
nggak ada suara, nggak ketahuan, ditutup. Bagaimanapun juga kita tetap memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, dua poin itu, berusaha murni di hadapan Tuhan dan berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya berkenan? Berusaha berkenan kepada Tuhan, berusaha untuk murni di hadapan Tuhan, berusaha untuk lebih mengenal siapa pribadi Yesus. Bagaimana saudara? Tinggal di rumah, masa bodoh, bagaimana kita mau kenal lebih pribadi? Hal pertama, dan ini rahasia yang luar biasa, sederhana saja. Untuk kita lebih kenal siapa pribadi Yesus lebih dekat, kita harus beribadah. Haleluya. Sama-sama katakan beribadah dengan suara keras. Beribadah. Beribadah. Haleluya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8, saudara mungkin sudah hafal ayat itu. Latihan badani terbatas gunanya. Saya mencoba merenungkan, menelusuri kenapa kok disebut latihan badani. Artinya apa? Supaya kita sehat, supaya kita bugar. Saya terjemahkan bahasa lain lagi, kalimat lain. Latihan badani itu adalah bagaimana kita berusaha bekerja supaya mendapatkan uang dan kita hidup sehat. Betul? Tapi Alkitab bilang semua itu ada batasnya. Terbatas gunanya. Tetapi ini dia, ibadah itu berguna. Saudara bisa baca? Kecil ya? Saya baca dengan keras. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Waduh, kalau saya mau urut tuh dalam segala hal banyak sekali. Paling atas dulu yang saya ingat, ibadah itu berguna untuk mempertahankan supaya mulut kita tidak lebih banyak bicara kejelekan orang. Karena kita di ibadah tidak mungkin, sekalipun ada hati mau jelekan orang, tapi lalu pemimpin pujian langsung nyanyi lagi, tidak ada kesempatan. Itu maksudnya. Ibadah itu salah satu sarana cara supaya kita tidak berpikir negatif. Yang kita pikirkan adalah kebenaran firman Tuhan. Berguna dalam segala hal. Dan salah satunya adalah apa? Memurnikan pengiringan kita di hadapan Tuhan. Memurnikan hidup kita. Karena mengandung janji ibadah itu. Haleluya. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kedua, di ibadah kita ngapain? Di ibadah kita memuji Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Sekalipun kita pakai masker, tutup tidak dilihat oleh orang lain, tetapi dengar baik-baik, tetap kita harus bersuara. Karena Alkitab berkata, bersorak-sorak. Bersorak-sorak itu bukan dalam hati. Bangkit seluruh nama Yesus. Mainnya udah dekat sekali, tidak kedengar. Padahal Alkitab bilang, berseru dengan suara yang keras, haleluya. Iblis takut dengan kata haleluya. Corona lari dengan kata haleluya. Sudah disurvei kok. Corona itu bisa ditangkal dengan apa? Pikiran positif, dengan hati yang gembira. Nggak usah jauh-jauh survei itu. Surveinya baru tahun lalu, baru beberapa bulan lalu, tapi Alkitab sudah catat jauh-jauh hari. Hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Coba senyum semuanya. Cuma kita nggak bisa lihat pakai masker. Tapi tetap hati kita harus gembira untuk melawan hal itu. Dan ketiga, saya tutup dengan hal yang ketiga. Bagaimana supaya kita lebih mengenal Allah? Ketiga, doa dan puasa. Penting ini. Doa dan puasa. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 3. Pada waktu Yosafat diperhadapkan dengan persoalan yang luar biasa.
Yosafat diperhadapkan dengan musuh yang akan berperang dan membunuh Yosafat. Ada orang datang berkata, Yosafat, itu Amon dan Moab sudah ada di dekat. Di mana? Di seberang laut. Oh, masih jauh, masih ada kesempatan orang. Oh tidak, ayat 2 itu sudah sangat dekat. Artinya mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk benahi diri. Makanya pada ayat yang ketiga 2 Tawarik pasal yang ke-20, Yosafat menjadi takut. Tapi Alkitab berkata, Yosafat memang pribadi manusia sama dengan kita, punya kelemahan, ada ketakutan. Tetapi Yosafat mengambil keputusan. Alkitab berkata dalam ayat yang ketiga, untuk apa? Mencari Tuhan. Untuk apa mencari Tuhan? Supaya lebih mengenal siapa Tuhan kita. Cari Tuhan dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan cemas, dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan ketakutan karena COVID-19. Jangan cari orang lain, jangan cari pribadi manusia. Saudara cari gembala, saudara cari kami hamba-hamba Tuhan, boleh-boleh saja. Kami ini hanya fasilitas, perantara. Tetapi dengar baik-baik, yang memberikan kesanggupan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesembuhan cuma Tuhan. Kami tidak ada kekuatan lebih. Kami hanya perantara dan berdoa supaya setiap jemaat dipulihkan, dijamah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesanggupan dan kesembuhan adalah Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Dengar baik, ambil keputusan. Bukan cari manusia, bukan cari orang yang lebih hebat, bukan cari orang yang lebih banyak duit, bukan cari orang yang lebih pintar, tetapi ambil keputusan. Berdoa, cari Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 37 ayat 5. Firman Tuhan bilang begini, serahkanlah hidupmu. Untuk apa? Supaya kita lebih kenal Yesus. Dan Yesus kenal pribadi kita. Yesus tahu kita. Tapi dia tidak akan melepaskan begitu saja kebutuhan kita kalau kita tidak mau dekat dan mengenal pribadi Yesus. Makanya Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu, serahkanlah persoalanmu, serahkanlah aktivitasmu, serahkanlah keluargamu, serahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, bukan kepada COVID, bukan kepada hal-hal yang membuat kita jatuh. Tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan ingat, percayalah kepadanya. Percayalah kepada Yesus, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Tindakan Allah tidak pernah salah. Amin. Tindakan Allah tidak pernah mengecewakan. Sekalipun kadang-kadang kita bilang begini, aduh Tuhan kayaknya lupa saya, aduh Tuhan sudah jauh saya. Tidak. Lambat atau cepat, semua itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, indah pada waktunya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, saudara. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang mungkin sudah mulai jauh dari Tuhan, malas untuk ibadah, malas untuk doa, tidak puasa lagi, malas untuk memuji Tuhan. Berapa banyak kita mungkin hari ini yang kadang-kadang jauh dan sudah tidak mau lagi beribadah. Saya mau katakan, dengar baik-baik, ketika kita mulai bertindak dan berusaha sungguh-sungguh, Alkitab berkata, maka kita akan melihat mujizat. Kita akan melihat pemulihan dinyatakan. Saudara yang sakit mungkin di rumah, percaya dengan iman, Yesus akan sembuhkan engkau. Asal punya hati yang murni, sungguh-sungguh untuk datang dekat dengan Tuhan. Kita yang di tempat ini mungkin ada yang sakit, mungkin ada dalam persoalan, permasalahan apapun juga, saudara dengar, Yesus sanggup menolong kita. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Dia akan menjamah hidup kita dan memulihkan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dia
Ya jangan senang hidupku, dan berikan di hati. Saudara yang dalam persoalan masalah pribadinya, angkat tanganmu semua. Saya akan berdoa di tempat ini. Dan aku tahu Yesus siapa ku jadi. Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, dengan iman Yesus siapa, percayalah, apapun persoalan masalah pribadi keluarga, atau mungkin engkau sakit hari ini, dengan iman Yesus pasti menjamah, merubah hidupmu, memberikan kedamaian. Dengan iman, semua pasti berubah. Semua pasti berubah. Dan ku tahu Yesus siapa ku jadi. Saudara yang sakit, yang dalam persoalan pergumulan, angkat tangan lebih tinggi dari kepala. Tuhan, engkau tilik dari surga, engkau lihat kerinduan mereka. Ada umat-umat yang dalam permasalahan pribadinya, mungkin suami tidak tahu, mungkin istri tidak tahu, atau mungkin anak-anak tidak tahu, bahkan tetangga, rekan-rekan tidak tahu, tetapi hanya engkau yang tahu. Dengan Tuhan, Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami bertindak berusaha sungguh-sungguh dengan hati murni, maka engkau akan memperlihatkan seperti cahaya fajar, berkat Tuhan, pemulihan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Apapun penderitaan, sakit, penyakitmu, percaya dengan iman hari ini dipulihkan. Ya lama sadaya, tangan-tangan terangkat di hadapan Tuhan, tanda penyerahan dan mengakui bahwa engkau di atas segalanya. Engkau pusat perhatian. Yesus berkata pada umatnya, hai yang letih, hai yang lesu, akan diberikan kelegaan, juga penghiburan, sukacita senantiasa bagi orang percaya. Bersyukurlah, puji sembah Dia, dan turut akan firman-Nya. Hanya Yesus penolong yang setia. Datanglah, datang sekarang juga. Badai dan topan menyerang, jangan ragukan, dan kebingungan
bersyukur selalu padanya, juga penghiburan, sukacita senantiasa bagi orang percaya. Bersyukurlah, puji sembahyang dan